dua negara di Palestina, negara Yahudi dan negara Arab. Warga Yahudi langsung menerima tawaran ini dan mendirikan negara Republik Israel. Tapi negara-negara Arab tetangga menolak pendirian dua negara ini dan langsung memerangi Israel. Hasilnya, tepi barat dikuasai oleh Yordania dan Gaza dikuasai oleh Mesir. Jadi yang menggagalkan berdirinya negara Palestina itu bukan Israel, tapi Yordania yang menjajah tepi barat dan Mesir yang menjajah Gaza. Bahkan selama bertahun-tahun, Yordania dan Mesir menolak mengakui kedaulatan Palestina di tepi barat dan Gaza dan menganggap dua daerah tersebut menjadi bagian dari negara mereka. Ini fakta. Jadi Palestina negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia itu hoax ya guys. Karena waktu Indonesia merdeka belum ada negara Palestina. Negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Ini foto Haji Agus Salim di Mesir menandatangani pengakuan kedaulatan Indonesia. Negara-negara Arab terus menolak pendirian negara Palestina inisiatif dari PBB. Dan pada tahun 1967 kembali menyerang Israel di Perang 6 Hari yang dimenangkan oleh Israel. Kekalahan ini malah membuat tepi barat dan Gaza kini dikuasai penuh oleh Israel. Bahkan saat Yasser Arafat, pemimpin gerakan pembebasan Palestina PLO, sepakat perjanjian damai Oslo yang akan mendirikan negara Palestina berdampingan dengan Israel ditolak oleh partai oposisi Hamas yang membuat pendirian negara Palestina kembali gagal. Dulu PBB menawarkan pendirian negara Palestina ditolak, malah dibalas dengan perang. Lalu Amerika menawarkan pendirian negara Palestina kembali ditolak, malah dibalas dengan serangkaian teror yang dikenal dengan nama Intifada. Pada Juni 2001, bom di tempat hiburan di Tel Aviv menewaskan 21 anak remaja. Lalu Agustus 2001, bom di restoran di Yerusalem tewaskan 15 warga. Desember 2001, serangan bom tewaskan lagi 13 warga. Dan puncaknya pada Maret 2001, sebuah bom tewaskan 30 warga yang sedang rayakan hari raya. Rangkaian serangan ini memaksa Israel membangun pagar tembok tinggi sebagai satu-satunya cara untuk mencegah teror bom. Dan rakyat Palestina yang tadinya bebas ke Israel untuk bekerja sekarang tidak bisa lagi. Jadi yang paling menderita dari teror intifada ini adalah rakyat Palestina sendiri. Sepertinya perdamaian memang sulit tercapai di sini karena setiap ada upaya menuju perdamaian selalu ada pihak-pihak yang berusaha untuk menggagalkannya. Tahun 2007 saat Presiden Palestina Mahmud Abbas sepakat dengan solusi dua negara, oposisi Hamas malah sengaja menembakkan roket-roket ke Israel sebagai tanda mereka menolak solusi damai tersebut. Yang banyak orang Indonesia tidak tahu, oposisi Hamas di sini itu seperti OPM di Indonesia. Mereka tidak mau mengakui pemerintahan sah Palestina dan ingin mendirikan negara sendiri di Gaza. Serangan-serangan roket Hamas ke Israel menyebabkan Gaza diblokade dan rakyat Gaza menderita. Simak apa kata warga Gaza soal Hamas. على ما اجت بعد الانقلاب اللي صار في قطاع غزه ساءت الاوضاع على العمال، لا كابونه ولا مساعدات ولا رواتب. احنا بنطالب براتب شهري. حررنا من اليهود ودينا عيب يا اخي، عيب اسمع، عيب اليهود يسرقوا السود. Yang bikin sulit damai di sini bukan Palestina radikal saja, tapi juga Yahudi radikal. Salah satu masalah besar yang ditimbulkan oleh Yahudi radikal adalah illegal settler atau pemukim ilegal di tepi barat West Bank yang merupakan wilayah Palestina. Illegal settler atau pemukim ilegal dari Israel sengaja melanggar perbatasan dan membuat pemukiman ilegal di tepi barat yang merupakan wilayah Palestina. PBB pun mengecam keras tindakan pelanggaran perbatasan ini dan menyebutnya sebagai tindakan ilegal yang merusak perdamaian. Pemerintah Israel berulang kali mengerahkan militer Israel IDF untuk menggusur para pemukim ilegal ini dari tanah Palestina. Namun mereka tetap kembali dan kembali lagi melanggar perbatasan, membuat perdamaian sulit tercapai. Fakta-fakta yang saya sajikan di video ini adalah hasil investigasi langsung di TKP. Banyak narasumber yang tidak mau tampil dalam video karena alasan keamanan. Saya berharap video ini bisa memberikan penjelasan, membantu menjelaskan bahwa apa yang terjadi di sini bukan seperti yang kita dengar selama ini. Yang katanya Yahudi menindas umat Islam Palestina lah. Gimana bisa menindas umat Islam sedangkan di militer Israel IDF aja ada 4.000 tentara Arab Muslim. Ini tentara Israel namanya Muhammad, difoto sehabis ngaji Al-Quran.
Ini juga tentara Israel namanya Yahya Muhammad. Dia seorang muslim dan bangga menjadi tentara Israel. Dan ini namanya Muhammad Kabiyah yang berhasil saya wawancara. Simak petikan wawancaranya. Seorang Arab muslim yang menjadi tentara militer Israel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muhammad Kabiyah? Yeah. Alright. Are you Muslim? Alhamdulillah. And you're Arab too? Yeah. Yes. Okay, this is very strange. I really would like you to explain to the Indonesian viewers, why are you, as an Arab and a Muslim, join the Israeli army, the IDF? Isn't that like you are, battling against your Muslim brothers? No, I'm battling and fighting against the terror, and the terror no have brothers, and I'm Israeli. And it's not a religion war, it's a war between a country want to be and between two organizations that using the Islam name for their agenda. Fakta-fakta seperti ini tidak pernah diberitakan di tanah air karena fakta tidak laku dijual. Yang laku dijual adalah berita sensasional meskipun sering bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Peduli Palestina dalam masalah kemanusiaan. Betul, saya setuju. Tapi jika Anda peduli tanpa tahu fakta, hanya akan membuat Anda mudah dibodohi oleh penipu maling donasi seperti ACT yang sering memutarbalikkan fakta agar uang keluar dari dompet Anda. Kalau menurut Anda video ini bermanfaat, please bantu klik like dan subscribe ya. Untuk membantu algoritma YouTube agar video ini bisa ditonton oleh lebih banyak orang. Lebih bagus lagi, share link video ini di grup WhatsApp Anda. Dengan saya Permadi, dari kota Purbakala Jerusalem Al-Quds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. By the way, kalau ada yang tanya apa kapasitas saya membahas sejarah, saya adalah seorang pemerhati sejarah yang sering diundang TV nasional. Seragam legioner. Trup legioner itu trooper atau prajuritnya dari kerajaan Romawi. Romawi. Bang Endi. Oke. Ya, semua sejarah kita cinta. Permadi, Ya, siap Bang. artinya selain Sudah ditulis dalam berbagai literatur yang ditulis sama sejarawan Amerika. jadi setidak-tidaknya teman-teman ini mengatakan Jadi kita ini komunitas reka ulang sejarah, Dindi.